Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan melaksanakan perkuliahan secara online, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu Pegadaian. Saya yakin ketika kita bicara tentang Pegadaian, semuanya sudah tidak asing lagi, karena mungkin sering kita jumpai di sekitar kita. Namun mungkin masih banyak yang belum mengetahui secara detail mengenai seperti apa sih Pegadaian itu dan produk-produk yang disediakan oleh Pegadaian itu apa saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail dari pengertian Pegadaian, kemudian produk-produk Pegadaian dan juga yang lainnya. Oke, kita awali dulu dari pengertian Pegadaian. Nah, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pegadaian itu berasal dari kata gadai, yang mana gadai itu adalah artinya hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas barang bergerak dari seseorang yang berhutang. Jadi gadai itu adalah secara sederhananya adalah barang yang diberikan kepada orang yang berhutang kepada pihak yang berpiutang, ya. Jadi lebih kepada objek yang menjadi jaminan, gitu ya, dari orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang. Nah, kemudian aktivitasnya kemudian kita sebut dengan Pegadaian, ya. Nah, atau instansinya yang melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas gadai itu disebut sebagai Pegadaian. Nah, apa itu Pegadaian? Yaitu badan usaha yang mempunyai izin melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Jadi kalau gadai itu adalah transaksinya, atau bahkan mungkin kalau lebih spesifiknya adalah jaminan yang harus diberikan kepada orang yang hutang kepada orang yang memberikan hutang. Tapi kalau Pegadaian itu adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan dengan dasar hukum gadai. Apapun itu lembaganya, kalau kegiatannya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai, itu kita sebut sebagai Pegadaian. Hanya saja Pegadaian dalam konteks sekarang yang sering kita pahami, ya, Pegadaian itu adalah lembaga yang sebagaimana yang kita kenal saat ini, ya, yang memiliki logo seperti halnya yang ada di sini, gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya saat ini Pegadaian itu nanti sekarang sudah banyak lembaga yang bergerak di bidang Pegadaian, gitu ya. Nah, kalau secara sejarah Pegadaian itu memang sudah ada sejak dulu, bahkan ketika zaman penjajahan Belanda, ya, sudah ada, ya. Kemudian ketika kita sudah merdeka, kemudian diambil alih oleh pemerintah, ya. Nah, ketika diambil oleh pemerintah Indonesia, itu kemudian beberapa kali mengalami perubahan badan hukum, ya. Pernah dulu badan hukumnya adalah jawatan, ya. Kemudian sekarang Pegadaian itu sudah menjadi persero, ya. Atau sudah seperti perusahaan pada umumnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dulu mungkin kalau kita mendengar istilah Pegadaian, ya, yang kita tahu hanya sebatas ini, ya. Jadi dulu mungkin aktivitas gadai itu dimonopoli oleh
pegadaian ini ya, atau perusahaan pegadaian yang milik pemerintah ini. Namun sekarang sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang gadai ya. Ini salah satu contohnya ya, walaupun mungkin belum begitu familiar ya. Nanti silakan bisa kalian amati di lingkungan kalian apakah sudah ada perusahaan-perusahaan sebagaimana yang ada di sini, yang mana ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pegadaian ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa sih tujuan dari pegadaian. Nah, jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 itu disebutkan ada 3 tujuan pegadaian. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Jadi memang orientasi pegadaian itu adalah untuk memberikan permodalan, atau bukan hanya permodalan ya, kebutuhan secara finansial, karena nanti untuk kepentingannya pun tidak harus untuk usaha tapi juga untuk konsumtif ya, terutama adalah kepada masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi segmentasi salah satu hal yang membedakan antara pegadaian dengan perbankan adalah salah satunya termasuknya adalah di segmentasi konsumennya ya. Kalau di pegadaian segmentasinya memang khusus menengah ke bawah. Bahkan biasanya pegadaian itu menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses kebutuhan keuangannya ke perbankan ya, atau yang tidak bankable itu nanti akan larinya ke pegadaian. Kenapa kok pegadaian itu orientasinya menengah ke bawah? Karena memang masyarakat yang ingin membutuhkan uang, baik itu untuk kepentingan konsumtif ataupun untuk usaha, itu tidak semuanya bisa mendapatkan persetujuan oleh perbankan, karena memang di perbankan untuk mengajukan pembiayaan atau mengajukan pinjaman dana itu cukup ketat ya. Misalkan harus memiliki jaminan yang nilainya cukup besar ya, atau harus memiliki usaha dan sebagainya, sehingga masyarakat yang membutuhkan uang ya, apalagi kalau masyarakat itu membutuhkan uangnya itu untuk kepentingan konsumtif gitu ya, yang mana juga masyarakat bisa jadi masyarakat itu tidak memiliki usaha, maka mungkin akan sangat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan finansialnya ketika dia mengajukan ke perbankan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semacam itu ya, salah satunya adalah melalui pegadaian ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua, sebagai penyedia jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan tentuan perundang-undangan ya. Jadi dengan adanya pegadaian itu menjadikan masyarakat menjadi punya banyak pilihan untuk mencari sumber kebutuhan keuangan mereka ya. Yang tentunya antar satu lembaga dengan lembaga keuangan tentunya berbeda. Khusus untuk pegadaian, ya spesifikasinya adalah dia akan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai atau harus dengan sistem jaminan. Nah, apakah tidak sama dengan perbankan? Karena di perbankan pun juga sama, ketika kita minjem uang di bank itu juga membutuhkan jaminan. Nah, nanti ini juga yang menjadi perbedaan ya. Kalau di perbankan itu memang ada jaminan ya, namun jaminannya sebenarnya adalah sifatnya adalah fidusia ya, artinya yang dijaminkan itu bukan objek langsung, melainkan hanya sebatas bukti kepemilikan. Misalkan ya, ketika kita pengen minjem uang di bank, maka bank tetap akan mensyaratkan jaminan. Misalkan kita mau pinjam uang di bank dengan jaminan adalah mobil, maka kalau di bank yang menjadi jaminan bukan mobilnya, melainkan adalah surat-surat berharganya. Sedangkan kalau dengan sistem gadai, maka yang dijaminkan adalah objeknya langsung. Kalau kita mau minjem uang dengan sistem gadai, maka secara otomatis yang dijaminkan atau yang menjadi
jaminan itu adalah objeknya langsung, yaitu berupa mobil yang ingin kita gadaikan. Nah, itulah yang membedakan antara gade dengan jaminan fidusia. Jadi kalau di pegadaian itu sistemnya gadai, walaupun nanti ada produk juga yang menggunakan sistem fidusia, kalau di bank itu adalah jaminannya adalah berupa fidusia. Jadi jaminan ada dua jenis ya, yaitu jaminan yang berbasis gadai dan jaminan yang berbasis fidusia. Jaminan yang berbasis fidusia itu adalah jaminan yang mana hanya sekedar menjaminkan bukti kepemilikan. Tapi kalau gadai itu adalah objeknya langsung gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya ya. Karena memang segmentasi pegadaian itu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga memang harapannya dengan adanya pegadaian itu masyarakat akan terhindar dari praktek rentenir ya, maupun bentuk-bentuk pinjaman ilegal lainnya ya, seperti pinjaman-pinjaman yang di luar perbankan ya, atau di luar lembaga resmi seperti bank. Mohon maaf kalau bahasa kita ada nama istilah bank titil ya, atau bank lainnya ya, nama-namanya saya yakin mungkin berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain. Itu adalah tujuan pegadaian. Kemudian selanjutnya adalah, nah, apa sih kegiatan dari pegadaian itu ya? Ternyata kalau mau kita pahami lebih detail mengenai pegadaian, ternyata pegadaian itu tidak hanya sekedar memberikan pinjaman atau memberikan kredit saja ya kepada masyarakat dengan sistem gadai saja. Tapi nanti ada banyak sekali kegiatan-kegiatan pegadaian. Bahkan mungkin bisa kita katakan pegadaian sekarang itu mungkin hampir mirip dengan perbankan ya. Walaupun mungkin dulu pegadaian itu ya prakteknya hanya sebatas memberikan pinjaman dengan basis gadai. Nah, seiring dengan perkembangannya, setidaknya ada beberapa kegiatan utama pegadaian. Yang jelas yang pertama adalah satu, yaitu memberikan pembiayaan ataupun kredit. Artinya adalah di dalam kegiatan ini pegadaian itu dia memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan kebutuhan keuangan ya, baik itu untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan produktif ya. Bahkan umumnya kalau di pegadaian umumnya ya kebutuhan-kebutuhan finansial yang sifatnya adalah konsumtif ya. Walaupun sekarang juga banyak juga yang mengajukan ke pegadaian untuk kegiatan usaha juga sudah mulai banyak itu ya. Nah, di dalam pemberian kredit itu di pegadaian itu juga ada dua sistem ya, ada yang berbasis konvensional, ada yang berbasis syariah ya. Nah, apa bedanya ya? Kalau bedanya, kalau konvensional jelas ya pinjamannya dia berbasis bunga, kalau yang syariah dia menggunakan prinsip di luar bunga ya, misalkan menggunakan bagi hasil, menggunakan margin, menggunakan fee, dan juga menggunakan yang lainnya. Nah, adapun produk-produknya ini macam-macam ya. Ini mungkin saya ambilkan beberapa contoh saja. Ya, ini misalkan di konvensional ya, itu ada namanya KCA ya, atau kredit cepat aman ya. Kemudian ada lagi kredit angsuran sistem gadai. Kemudian ada lagi kredit angsuran sistem fidusia, kredit aneka guna untuk umum ya. Nah, untuk lebih detailnya silakan nanti bisa cari tahu sendiri di pegadaian. Hanya saja mungkin saya akan menjelaskan dua produk ya, ini ya, yang Krasida dan Kreasi ya. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi ini sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya pegadaian itu dia memberikan pinjaman kepada masyarakat itu dengan dua sistem ya, yaitu dengan sistem gadai. Kalau dulu mungkin hanya sebatas gadai ya, nah tapi kalau sekarang juga ada namanya sistem fidusia. Masih ingat ya?
kredit angsuran dengan sistem gade itu artinya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gade, atau masyarakat yang meminjam itu harus menggadekan, harus meninggalkan objek barang yang menjadi jaminan atas pinjaman yang masyarakat terima, ya. Ya, tentunya adalah karena ini sistem gade, maka ya objek langsung, ya, tidak berupa surat, ataupun kalau kendaraan tidak berupa SNK atau BPKB, ya, tidak hanya sebatas itu. Tapi kalau gade maka harus objeknya langsung. Kalau kita minjem uang yang mau dijaminkan adalah sepeda motor, maka kalau dengan gade maka ya motornya harus ditinggal, gitu ya. Tapi beda lagi kalau dengan fidusia, ya. Kalau fidusia ya tadi, ya, yang dijaminkan itu hanya sebatas surat kepemilikan saja. Minjam, tapi nanti yang dijaminkan itu hanya sebatas surat kepemilikan atas objek yang dijaminkan, ya. Kalau yang dijaminkan sepeda motor, maka kalau dengan fidusia maka ya cukup surat berharganya saja, ya, misalkan BPKB-nya, ya, terus dengan STNK-nya atau surat-surat yang lainnya, ya. Sedangkan fisik motornya masih dikuasai oleh si peminjam, gitu ya. Ini. Nah, kalau dulu mungkin yang namanya gade ya hanya sebatas ini, ya. Tapi sekarang karena Pegadaian itu juga melakukan ekspansi untuk bersaing dengan lembaga-lembaga yang lainnya, akhirnya membuka bentuk-bentuk kredit yang di luar gade, ya, salah satunya dengan sistem fidusia. Nah, kemudian selanjutnya adalah, selain memberikan kredit, ternyata sekarang Pegadaian juga memiliki kegiatan berupa jasa, ya, yang berkaitan dengan emas, ya, atau seluk-beluk yang berkaitan dengan emas, ya. Salah satunya adalah ada nanti penaksiran emas, ya, kemudian ada lagi tabungan emas, kemudian ada lagi konsinyasi emas. Penaksiran emas itu artinya adalah Pegadaian menerima jasa untuk menaksir emas, ya. Misalkan mau mengetahui berapa karat emas yang kita miliki, berapa beratnya. Nah, itu nanti bisa datang ke Pegadaian, kemudian minta ditaksirkan. Nanti atas layanan penaksiran itu, maka nanti Pegadaian menerima fee, ya, atau imbalan atas jasa penaksiran tersebut. Kemudian ada lagi tabungan emas, ya. Tabungan emas itu adalah biasanya kita nabung emas, misalkan untuk pengen membeli emas batangan seberat 10 gram misalkan, ya. Maka nanti untuk bisa mendapatkan emas 10 gram itu kita bisa nyicil, ya, per hari, per bulan, per minggu, atau yang lainnya, sampai nanti tabungan kita itu mencukupi untuk mendapatkan emas seberat 10 gram, ya. Dan yang ketiga itu adalah namanya konsinyasi emas, ya. Ya, ini konsinyasi itu adalah jasa titip dan juga penjualan emas, ya. Misalkan kita punya emas, kemudian daripada kita simpan di rumah, ya, kita bisa titipkan di Pegadaian, sekaligus nanti ketika dirasa harga emas itu lagi naik, maka nanti Pegadaian bisa membantu untuk menjualkan, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, ya. Nah, nanti pihak Pegadaian itu akan mendapatkan imbalan dari jasa penitipan sekaligus penjualan emas yang telah dititipkan oleh para nasabahnya. Itu yang berkaitan dengan emas. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga yaitu jasa-jasa yang lainnya, ya. Jadi ternyata Pegadaian itu selain memberikan pinjaman, kemudian melayani segala produk yang berkaitan dengan emas, ya, ternyata juga memiliki jasa-jasa yang lainnya. Misalkan ternyata di Pegadaian itu juga memiliki produk namanya Kucica, atau kiriman uang secara instan, cepat, dan aman, ya. Mungkin kalau di perbankan itu hampir seperti kayak transfer, ya, atau kirim uang, gitu, ya. Jadi kalau yang rumahnya dekat dengan Pegadaian, kalau mau transfer, kalian nggak perlu datang ke bank, yang mungkin banknya itu jauh, ya. Cukup datang saja ke Pegadaian, itu bisa melayani pengiriman uang.
Kemudian multi pembayaran online ya, bahkan Pegadaian sekarang sudah berevolusi ya. Dia juga memberikan layanan pembayaran online, misalkan untuk pembayaran listrik ya, pembayaran air, itu ternyata juga bisa lewat Pegadaian. Nah, kemudian bahkan Pegadaian juga sudah punya Pegadaian mobile ya, atau kalau di bank ya ada mobile banking gitu ya, yang mana fungsinya nanti bisa banyak ya. Kemudian bahkan Pegadaian juga memiliki jasa penyewaan gedung ya, tapi tentunya ini tidak semua di kantor cabang Pegadaian ya, hanya di kantor-kantor tertentu saja ya. Biasanya dia hanya di kantor yang pusat ya, atau kantor-kantor yang wilayah ya. Kemudian termasuk jasa sertifikasi batu mulia ya. Ini adalah kegiatan usaha Pegadaian ya. Kemudian selanjutnya, apa saja sih yang bisa digadaikan? Nah, jadi untuk fokus kita hari ini adalah kita akan membahas mengenai produk Pegadaian dalam memberikan pinjaman yang sifatnya adalah gade ya, bukan yang fidusia, karena memang yang menjadi ciri khas dari Pegadaian adalah memberikan pinjaman dengan sistem gade. Artinya dia memberikan pinjaman uang kepada masyarakat, tapi harus ada namanya barang yang dijaminkan atau yang digadaikan gitu ya, atau yang ditahan oleh pihak Pegadaian. Nah, pertanyaan adalah untuk bisa mendapatkan pinjaman tersebut, nasabah itu harus meninggalkan apa saja atau barang apa saja yang bisa digadaikan ya. Pada dasarnya objek apapun itu bisa digadaikan. Kita punya barang apapun itu pada dasarnya boleh digadaikan ya. Nah, lebih detailnya adalah ya, barang itu tentunya harus barang yang satu dapat diperjualbelikan, dalam artian adalah bernilai ya. Bernilai di sini ya indikatornya adalah dapat diperjualbelikan ya, karena bisa jadi ada barang yang bernilai tapi tidak bisa diperjualbelikan kan itu. Nah, itu kemudian selain dapat diperjualbelikan, itu juga barangnya adalah barang yang dapat ditentukan jenis dan ukurannya ya. Nah, jadi ukurannya jelas gitu ya. Nggak bisa misalkan kita menggadaikan, wah saya punya oksigen ya, oksigen itu kan bernilai, tapi kan itu tidak bisa diperjualbelikan ya. Ukurannya berapa itu kan juga nggak bisa, sehingga ya oksigen itu nggak bisa digadaikan ya. Itu contoh sederhana saja ya. Jadi syarat barang yang bisa digadaikan itu adalah satu, barang itu bernilai atau bisa diperjualbelikan. Yang kedua adalah dapat ditentukan jenis ataupun ukurannya ya. Nah, barang itu bisa barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud ya. Barang berwujud contohnya apa ya? Misalkan mobil ya, motor, perhiasan ya. Ini ya, atau rumah ya. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau rumah mungkin nggak bisa digadaikan ya. Ya, karena rumah itu tidak bisa dipindahkan ya, sehingga rumah itu hanya bisa difidusiakan ya. Kalau motor, mobil, perhiasan bisa ya. Jadi kalau dengan sistem gade, maka kalau mau minjem uang ya kita bawa motor kita, mobil kita, perhiasan kita, kemudian kita serahkan ke Pegadaian, nanti akan ditahan oleh pihak Pegadaian sampai kita melunasi uangnya. Nah, kalau rumah itu kan nggak bisa dipindahkan ya. Yang bisa ditahan oleh Pegadaian itu kan suratnya, sehingga kalau rumah itu berarti ya sebenarnya lebih pasnya adalah fidusia ya, bukan digadaikan, tapi dengan sistem fidusia. Nah, kemudian selain itu juga bisa berupa benda yang tidak berwujud ya. Dalam hal ini misalkan contohnya ada saham, obligasi, ataukah yang lainnya, ini juga bisa digadaikan ya. Nah, itu adalah objek barang yang digadaikan. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk lebih detailnya kategori barang gade. Jadi pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan ya di perum Pegadaian. Jadi memang syarat utamanya adalah barang tersebut barang yang bergerak ya.
Kalau barang tidak bergerak, maka ya tentunya tidak bisa digadaikan. Seperti halnya tadi rumah itu kan tidak bergerak ya, sehingga tidak bisa digadaikan. Bisanya hanya difidusiakan ya. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Nah, adapun yang bisa digadaikan contohnya adalah satu, barang-barang perhiasan ya, emas, perak, intan, mutiara dan lain sebagainya. Ini adalah yang mungkin paling familiar adalah emas ya. Kenapa kok emas ya? Karena memang emas itu untuk ukurannya sudah jelas ya, karena sudah ada standar nilai emas atau harga emas itu kan sudah ada, sehingga untuk mengukurnya itu jelas ya. Tuh. Kemudian selain itu ada barang-barang elektronik, ini juga ternyata bisa ya. Kita punya TV, punya kulkas, radio dan sebagainya, itu juga ternyata bisa digadaikan. Tentunya kalau digadaikan ya alat elektronik tersebut harus kita bawa ke pihak pegadaian ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa juga kendaraan ya, baik itu sepeda, motor ataupun mobil, ini juga bisa. Kemudian barang-barang rumah tangga ya, atau barang-barang pecah belah ya, atau perabotan-perabotan rumah, ini juga bisa ya. Kemudian mesin ini juga bisa, tekstil ya, dan barang lainnya yang dianggap bernilai. Adapun barang yang tidak bisa digadaikan ya, tadi ya sebagaimana tadi saya sampaikan, memang secara umum barang yang bisa bergerak itu semuanya bisa digadaikan, tapi ada beberapa yang pengecualian yang tidak bisa digadaikan ya. Misalkan nih binatang ternak ini nggak bisa digadaikan. Kenapa nggak bisa digadaikan? Padahal hewan ternak, misalkan contohnya sapi itu kan berharga, bernilai ya. Kemudian juga bisa dipindahkan ya. Kenapa kok ini nggak bisa ya? Karena ini menyulitkan pihak pegadaian kalau memang ini bisa digadaikan. Kenapa? Karena objek yang digadaikan atau barang yang digadaikan itu nanti kan akan ditinggalkan di pegadaian. Selama ditinggalkan di pegadaian, maka secara otomatis itu menjadi tanggung jawab pihak pegadaian untuk merawatnya. Sehingga kalau misalkan barangnya itu yang digadaikan adalah sapi, maka secara otomatis tanggung jawab pegadaian adalah harus memberikan makan sapi ya, merawat sapi gitu, sampai kemudian sapi itu diambil kembali. Nah, itu kan menyulitkan pihak pegadaian, makanya pegadaian tidak menerima gade yang bentuknya adalah binatang ternak. Termasuk hasil bumi ini juga sama ya, kasusnya juga sama dengan ternak itu ya. Karena hasil bumi itu kan dia tidak tahan lama itu ya, sehingga nilainya akan cepat turun gitu ya, sehingga bisa menjadikan rugi ya pihak pegadaian jika nanti si masyarakat peminjam itu tidak mengembalikan gitu ya. Kemudian barang dagangan dalam jumlah besar ya, barang yang cepat rusak ya, barang-barang yang amat kotor ya, kendaraan yang sangat besar ya dan sebagainya. Kenapa kok kendaraan yang sangat besar tidak bisa ya? Karena nanti bisa jadi pihak pegadaian tidak memiliki tempat untuk menyimpan kendaraan tersebut gitu, yang bentuk yang bentuknya besar gitu ya. Gitu. Dan lain sebagainya. Ini adalah barang-barang yang tidak bisa digadaikan. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah mengenai hak dan kewajiban gadai ya. Nah, di dalam setiap transaksi termasuk salah satunya gadai, maka di situ ada namanya hak dan kewajiban ya. Baik itu hak dan kewajiban nasabah ataupun masyarakat peminjam, maupun hak dan kewajiban pihak pegadaian ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban pemegang gadai. Pemegang gadai itu artinya kan yang memegang gadai atau memegang barang yang dijaminkan ya. Dalam hal ini berarti pegadaian ya. Jadi pegadaian ya di sini ya, atau namanya adalah pemegang gadai. Haknya apa? Satu adalah menahan barang selama hutang-hutang, bunga, dan biaya-biaya belum dilunasi. Jadi pihak pegadaian itu berhak tetap menahan
barang yang dijaminkan atau yang digadaikan oleh nasabah selama nasabah itu belum melunasi, baik itu melunasi hutangnya, melunasi bunga yang sudah ditentukan, maupun biaya-biaya lainnya ya, termasuk biaya administrasi dan sebagainya. Kemudian hak yang kedua adalah dapat melelang barang yang digadaikan. Jadi pihak pegadaian nanti ketika memang si nasabah itu tidak melunasi hutangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan tentunya sudah diinformasikan kepada pihak nasabah, ternyata nasabah juga tidak kunjung melunasi, maka untuk pelunasan hutang dari para nasabah tersebut maka nanti akan diambilkan dari barang yang digadaikan. Nah, nanti barang yang digadaikan tersebut akan bisa dilakukan lelang oleh pihak pegadaian. Nah, nanti dari hasil lelang barang tersebut nanti otomatis akan digunakan untuk melunasi hutang dari para nasabahnya atau dari nasabah yang tidak mengembalikan hutang tersebut. Kalaupun sisa nanti bagaimana ya? Nanti sisanya saat dihitung-hitung nanti kalau jika memang masih ada sisa, maka nanti kewajiban pegadaian untuk mengembalikan sisa dari hasil lelang tersebut kepada nasabah. Kemudian minta ganti untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang ya. Jadi termasuk nanti pihak pegadaian boleh mengenakan biaya ya atas perawatan terhadap barang yang digadaikan. Makanya nanti bisa jadi kita menggadaikan emas dengan kita menggadaikan sepeda motor misalkan, maka biaya yang kita keluarkan untuk membayar pihak pegadaian itu bisa jadi akan berbeda, bisa jadi akan lebih mahal yang kalau kita menggadaikannya adalah sepeda motor. Kenapa ya? Karena biaya perawatan dan biaya atau biaya perawatan sepeda motor itu bisa jadi lebih rumit, lebih sulit dan lebih mahal sepeda motor dibandingkan dengan emas gitu ya. Itu. Kemudian yang keempat, menggadaikan lagi barang tanggungannya apabila hak itu lazim digadaikan ya. Ini jadi ini bisa jadi pihak pegadaian itu punya hak juga untuk barang yang sudah digadaikan oleh nasabah kepada pegadaian itu, oleh pegadaian itu bisa lagi digadaikan lagi ketika memang si pegadaian itu biasanya kalau membutuhkan pendanaan yang cukup ya atau kebutuhan permodalan, maka salah satu opsinya adalah menggadaikan barang dari para masyarakat yang menggadaikan barang tersebut ya. Tapi tentunya itu tidak begitu lazim gitu ya. Kemudian tidak berkewajiban mengembalikan barang bila hutang-hutangnya tidak dibayar sepenuhnya ya. Ini ya sebenarnya nyambung dengan yang tadi ya, melelang tadi ya. Ketika nasabah itu kok ternyata tidak membayar pinjamannya, maka ya pihak pegadaian itu berhak untuk menahan ya. Berhak untuk menahan barang yang digadaikan. Jadi selama kita tidak melunasi, maka pegadaian berhak untuk tidak memberikan barang itu pada kita walaupun barang itu milik kita ini ya. Itu mengenai hak pemegang gadai atau hak dari pihak pegadaian. Nah, selain ada haknya juga ternyata pegadaian punya kewajiban. Kewajibannya apa? Satu, bertanggung jawab terhadap kerugian apabila karena kesalahannya barang menjadi hilang atau turun nilainya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya barang yang digadaikan itu kan menjadi tanggungan pihak pegadaian untuk merawat gitu ya. Jadi kalau barang yang digadaikan itu sampai hilang atau rusak dan sebagainya, maka kewajiban pegadaian untuk mengganti rugi ya. Jadi kalau kita menggadaikan emas ternyata kok emasnya hilang di pegadaian ya, maka itu kewajiban pegadaian untuk mengganti rugi. Kemudian yang kedua, memberitahukan kepada orang yang berhutang apabila hendak menjual dan melelang barang. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan juga, ketika ada nasabah yang tidak mengembalikan pinjamannya, maka hak pegadaian kan menggadaikan atau melelang barang
yang digadaikan oleh nasabah tersebut. Namun tidak langsung asal dilelang saja. Si pihak pegadaian punya kewajiban harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada nasabah yang memiliki barang tersebut, bahwasanya barangnya akan dilelang oleh pihak pegadaian. Kemudian yang ketiga itu memberikan perhitungan pendapatan penjualan, kelebihan pelunasan hutang, bunga, dan biaya lelang harus diserahkan kembali ke si yang berhutang. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada nasabah yang berhutang kemudian tidak mengembalikan hutangnya kepada pegadaian, maka pegadaian punya hak untuk melelang. Dari hasil lelang itu nanti digunakan untuk menutupi hutang si nasabah. Nah, nanti rinciannya, berapa hasil lelangnya, biaya berapa yang digunakan untuk melunasi hutangnya, berapa sisanya, itu harus disampaikan kepada pihak nasabah. Termasuk jika ada sisa, maka juga dikembalikan ke nasabah. Dan yang terakhir, yaitu mengembalikan barang apabila hutang pokok, bunga, biaya untuk menyelamatkan atau merawat barang telah dibayar lunas. Jadi ketika memang kewajiban si nasabah sudah ditunaikan semua, sudah dilunasi hutangnya, maka ya pihak pegadaian harus punya kewajiban untuk mengembalikan barang yang digadaikan tersebut kepada nasabahnya karena sudah dilunasi ya. Nah, itu adalah mengenai hak dan kewajiban gadai ya. Jadi itulah kurang lebih gambaran mengenai apa itu pegadaian, produk-produk pegadaian ya, serta hak dan kewajiban pegadaian serta hal-hal lain yang sudah saya jelaskan di awal mengenai berkaitan mengenai pegadaian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.